bagi yang sakit, bagi yang menghadapi tekanan, apa saja yang kau hadapi, sebelum pemberitaan firman Tuhan yang akan segera disampaikan, kita harus settle dulu di hadapan Tuhan. Pada saat ini saya akan mengambil waktu ini untuk berdoa bagi saudara. Doa ini untuk saudara, apapun persoalan yang sedang berkembang. Doa ini saudara sudah doa pelepasan, doa pertolongan, doa pembebasan. Dan pada saat ini Tuhan mau beracara. Haleluya. Siap menerima. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Bapa, Engkau yang menggerakkan hati hamba-Mu ini. Sebelum menyampaikan firman Tuhan, Engkau menyuruh saya untuk berdoa bagi anak-anak Tuhan yang menghadapi masalah, sakit, tekanan dan sebagainya, supaya mereka mau disembuhkan, dilepaskan, agar mereka boleh mendengar, menerima sabda firman Tuhan yang penuh Tuhan. Mereka bukan mau menikmati dalam kesakitan, dalam tekanan, tapi mereka mau menikmati berkat firman Tuhan di dalam kelegaan, di dalam kesegaran. Right now, in the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus saya istiharkan doa saya langsung masuk ke alam roh. Di dalam nama Yesus, dimanapun penyebabnya di alam roh sekarang ini, saya perintahkan di dalam nama Yesus Kristus itu dilucutkan, itu halnya cengkaman itu dilepaskan dalam nama Yesus Kristus. Beban yang menindih para anak Tuhan dalam nama Yesus Kristus berbalik diangkat buang jauh. Haleluya. Bagi anak menghimpit yang
cancel itu, kami hancurkan break in the name of Jesus. Haleluya. Kami siapkan memberikan firman Tuhan dengan penuh wibawa otoritas dari kerajaan surga. Haleluya. Dan kami mau mendengar sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Perintah, message daripada Tuhan besar. Terima kasih, terima kasih. Thank you for your glory. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan. Haleluya. Kami dasari doa. Kami mau mulai pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Terima kasih kepada worship team. Saya percaya kita enjoy memuji Tuhan. Ketika kita melihat orang lain enjoy, kita pun ikut-ikut enjoy. Waktu saya di belakang saya lihat si Jas, wah enjoy, saya pun semangat. Wah haleluya, berpasing-pasing kita. Puji Tuhan, Shalom. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, setiap saudara daripada bayi, kalau ada yang daripada kandungan, yang kecil sampai yang sudah berumur, semua diberkati Tuhan. Kita sama-sama yang setuju, yang menerima berkat Tuhan itu sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan segera mendengar firman Tuhan. Judul firman Tuhan ialah mengenal hati Bapa. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Mengenal hati Bapa. Haleluya. Mengenal hati adalah lebih hebat, lebih luar biasa daripada sekadar mengenal orang itu, mukanya, wajahnya, namanya, nomor IC-nya, tempat dia tinggal, di bertamu di mana. Kau kenal dia. Kita kenal semua tentang orang itu, pekerjaannya kita tahu. Kenapa tidak tahu? Habis dipost-postkan dalam WhatsApp ini kita tahu lah. Ya. Kita tahu. Tetapi yang paling penting hati saya digerakkan untuk mengajak kita mengenal hati. Ya, mengenal hati sesama kita. Sudahkah kamu mengenal hati suamimu? Sudah kamu mengenal hati istrimu? Sudahkah engkau mengenal hati bakal pasanganmu? Sudahkah kamu mengenal hatinya? Karena itu semua minggu lalu kita khotbah tentang hati. Jaga hati. Karena semua bermulai dari hati. Jadi kita mesti mau kenal. Tapi lebih daripada semuanya, kita mesti kenal hati kita sendiri. Amin. Kita mesti tahu keadaan kondisi hati kita. Baru kita tahu kalau hati kita rasa risau, rasa lonely, rasa takut, rasa tiada harapan, rasa macam-macam, kasih settle dia, ya. Karena banyak ribut-ribut, banyak pergaduhan, perselisihan di dalam. Kita settle, datang di hadapan Tuhan. Saya masih ingat doa saya dulu, waktu baru mau mengenal Tuhan, baru mau melayani Tuhan juga. Saya selalu berdoa tentang hati. Tuhan, saya mau serahkan hati saya ini kepada Engkau, Tuhan. Hati saya ini tidak yakin pada diri sendiri. Itu masalah dulu. Saya tidak yakin pada diri sendiri. Saya takut, saya risau. Macam-macam risau, bimbang tentang masa depan. Tuhan, saya mau melayani Engkau, saya tidak boleh memiliki hati seperti ini. Saya datang sampai sekarang, Tuhan, ubahlah hati saya ini. Nah, Kau ambil hati saya, Tuhan. Kau kasih ganti hati yang baru. Hati yang baru, yang berani, yang berkobar-kobar, berapi-api untuk Tuhan. Dan Tuhan dengar doa saya. Amin. Sekarang kau serah. Ya, ceklah kalau hati kau sudah bagus, tidak payah. Tapi kalau hati kau rasa cepat, ada kotakan, kalau ada di dalamnya mudah pecah, akan ditulis di sana di kotak itu fragile atau bahasa Indonesia mudah pecah. Supaya orang hati-hati angkat, tidak boleh dilontar seperti yang lain-lain. Jadi hati kita itu memanglah kadang-kadang orang tendang-tendang, orang lontar-lontar, tapi biarlah hati kita ini mesti yang tahan. Ya, tahan apa? Tahan tukul.
bijak, dia tetap juga senyum. Wah. Kita mau memiliki hati seperti begitu, ya, seperti Yesus. Dia sudah diludah, dipukul sampai koyak-koyak, tapi masih lagi dia mau berdoa untuk menyelamatkan penjamaya di jiran dia disalib. Ya, jadi kita mau memiliki hati seperti itu. Kalau ada godaan, tarikan, cabaran apa semua, hati kita tetap steady, punya pendirian. Amin. Tidak sedikit terus hati kita bidding semua. Hati kita itu cepat terpikat. Ada sikit-sikit terpikat dengan perempuan, sikit-sikit suka tengok yang handsome, sikit-sikit stop mau pergi shopping, tengok nanti ada juga mau dibeli, tapi salah tengok barang. Nanti duitku masuk aku beli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kau ya dari hati. Bagus juga planning supaya nanti kamu sampai di itu kamu tahu apa yang mau dibeli. Tinggal kutip saja service. Tapi kamu mesti tahu mana Tuhan punya barang itu. Jangan kau ambil saja bayar di sana barang orang. Ya. Jadi mesti kita sudah list. Tapi semua dari dalam hati kita. Make it simple. Oke, hati kita pakai simple, jangan terlampau complicated. Hati kita, supaya kita pun senang, hati kita pun dia beroperasi senang. Ya, kalau begitu, kalau dia begitu, itu yang kita ucapkan itulah. Jangan lain yang hati kata begini, tapi mulut kata lain begini. Confuse hati kita, bos. Yang aku buat keputusan begini, kenapa kau cakap yang lain, bos? Jadi jangan confuse. Jadi jaga hati. Jadi pada pagi ini kita belajar lagi tentang sambungan, tentang hati. Tapi kali ini kita mau mengenal hati Bapa. Kenapa kita mau mengenal hati Bapa? Kenapa? Ya, kita mau kenal hati Bapa karena di dalam hati Bapa itu tersimpan rancangan. Di dalam hati Bapa itu tersimpan kekayaan. Di dalam hati Brother Jimmy, ya, kalaulah si Ling boleh lihat dalam hati bapaknya, dia melihat, dia akan bangga memiliki seperti bapak. Sungguh bangga. Dia bangga karena kalau dia boleh melihat isi hati bapaknya. Wah, bapakku nih seorang yang hatinya berkobar-kobar untuk Tuhan. Hati bapakku yang sangat mengasihi saya. Saya tidak lagi rasa ragu-ragu terhadap kasih sayang bapak saya. Karena saya tahu hatinya memang full 100% mengasihi. Itu saya mengajak kita untuk mengenal hati Bapa. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang pertama. Ayat firman Tuhan ini satu ayat yang pertama ini berbicara mengenai anak yang hilang. Tapi saya tidak berbicara tentang anak yang hilang. Ini berbicara tentang Bapa itu sendiri, ya. Saya akan bacakan, kamu perhatikan dengan baik-baik. Maka bangkitlah ia, ini yang anak, dan pergi kepada bapaknya. Bayangkan, ini bapak ini anak ini tadi sudah keluar dari rumah. Dia sudah angkut semua dia punya gerak. Mau lari, pergi di mana-mana kan. Kan dia ada duit kan, dia suka hati saya lah, saya sudah dapat gerak, 1 lesen, 2 lesen suka hatiku, dan dia enjoy di mana-mana. Lihat